Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Rizpa Hasna. Di sini saya akan berbagi atau sharing mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, sebelum ke penjelasannya, kita kenalan terlebih dahulu ya. Oke, sudah saya jelaskan tadi, nama saya Rizpa Hasna, saya sebagai CGP Angkatan 11 dari Kota Tasikmalaya. Fasilitator saya yaitu Ibu Juliah, MPD. Pengajar praktik saya adalah Ibu Daniati, SR Daniel, SPD. Saya mengajar di SMP PUI Cicurug, Kota Tasikmalaya. Nah, kita harus tahu dan kita harus kenal lebih dekat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, kita awali dengan pertanyaan pemantik ya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki pengertian yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 aspek diferensiasi. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Aspek yang kedua adalah minat murid. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu ada strateginya. Yang pertama ada konten, yang kedua ada proses, yang ketiga ada produk. Nah, 3 hal ini kita harus bisa terapkan dalam pembelajaran di kelas. Lalu, di pembelajaran berdiferensiasi itu dilengkapi juga dengan jenis asesmen. Asesmen yang kita ketahui itu ada 3. Yang pertama ada asesmen as learning, yang kedua ada asesmen for learning, yang ketiga ada asesmen of learning. Oke, selanjutnya ini adalah langkah awal yang saya kerjakan pada waktu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan belajar murid. Sebelumnya, saya sudah memetakan kebutuhan belajar murid dengan diawali dengan tes awal untuk mengetahui kebutuhan murid. Dengan cara murid mengisi lembaran asesmen dan diberi nama setiap murid. Kemudian mereka mengisi sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Hasil asesmen di awal ini saya gunakan untuk bahan pemetaan kebutuhan murid. Selanjutnya, 2. Menganalisis hasil pemetaan kebutuhan murid. Menganalisis ini adalah suatu hal yang penting supaya kita bisa tahu hasil dari kebutuhan murid itu seperti apa. Menganalisis itu ada 2 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, diferensiasi produk yang berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan siswa.
Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari pemetaan kebutuhan belajar murid. Saya gunakan dengan lembaran asesmen. Ini contoh lembaran asesmen yang saya gunakan. Anak-anak menuliskan nama dan kelas, lalu anak-anak menjawab 2 pertanyaan yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, saya merasa mudah memahami pelajaran dengan cara yang A. Mendengarkan penjelasan guru, B. Menuliskan poin-poin yang disampaikan guru, C. Melihat gambar atau video. Jadi nanti siswa bisa mengisinya salah satu atau dari 3 poin itu bisa dipilih 2. Nanti guru bisa melihat kebutuhan siswa dalam gaya belajarnya. Yang kedua, kegiatan atau minat yang saya sukai adalah yang pertama menggambar, yang kedua melukis, yang ketiga membuat mind mapping, yang keempat membuat dan mengedit video, yang kelima ada musik, yang keenam ada membuat cerpen, yang ketujuh ada olahraga, atau yang tidak termasuk ke 7 ini bisa dituliskan di paling bawah. Nanti hasilnya guru bisa melihat atau wali kelas bisa melihat minat dari murid itu seperti apa. Ini berdasarkan hasil pemetaan belajar murid. Ada auditory, ada visual, ada kinestetik. Kebetulan yang auditory itu ada 9 anak. Yang visual itu ada 16 anak dan kinestetik itu ada 8 anak. Ini saya gunakan di kelas 8. Pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar dan minat murid. Ini pemetaan kebutuhan belajar murid yang saya gunakan. Yang tadi hasil yang pemetaan yang tadi dimasukkan ke dalam pemetaan kebutuhan belajar murid di tabel ini. Ini tabel selanjutnya. Lalu saya membuat RPP yang mengacu pada rubrik penilaian RPP berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan ABCD. Nah, ini RPP yang saya gunakan. Ini adalah jenis penilaian pada RPP tersebut. Penilaian yang digunakan ada assessment as learning sebagai proses pembelajaran bertujuan untuk merefleksikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Contohnya penilaian diri dan penilaian antar teman. Yang kedua ada assessment for learning, yaitu sebagai refleksi proses pembelajaran, alat ukur untuk mengetahui proses ketercapaian murid, hasil belajar murid, dan refleksi pembelajaran. Yang ketiga ada assessment of learning, evaluasi pada akhir proses pembelajaran, perbaikan pada proses pembelajaran. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sharekan mengenai RPP pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu penggerak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.